Halo teman-teman, penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini, kita masih ada di hari Rabu tanggal 21 Mei 2025. Di video kali ini, kita akan mereview armada terbaru milik PO Baladika Transindo. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita lihat armada yang akan kita review, kita lihat dulu nih, ada bis apa aja sih di ruang finishing bus Karoseri Adi Putro pada siang menjelang sore hari ini. Masih sama seperti yang tadi pagi di video sebelumnya teman-teman. Bedanya di sini ada unit yang baru masuk proses finishing tahap pertama. Teman-teman pasti tahu kan PO apa ini ya? Yes, PO PHD Trans. Ini kalau kita lihat, liverinya kembali ke era 2024 ya teman-teman. Kenapa ya? Padahal kan sudah ada livery era 2025. Mungkin nanti saat bis ini dirilis kita interogasi aja ya Mas Andinya secara langsung. Nah teman-teman, di mana bis yang akan kita review di video kali ini sudah ada di sini. Ini tapi masih sekitar 60-70% ya teman-teman ya. Ada pemolesan-pemolesan, bahkan ini yang paling lama dikerjakannya ini adalah instalasi AC teman-teman. Sebelum kita review, kita akan sekilas lihat terlebih dahulu. Ini adalah era keemasan ya dari PO Baladika yang sekarang ini tampil bersama dengan Karoseri Adi Putro. Warnanya tuh warna hitam, terus kombinasinya warna emas semua. Dan akan seperti apa detail-detail dari armada terbarunya ini? Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman, satu dari total 3 unit armada terbaru milik PO Baladika Transindo. Tiga-tiganya sama-sama menggunakan bodi Jetbus 5 MHD. Sasisnya Hino RK 280 Euro 4. Sasis tipe terbaru teman-teman dari Hino. Luar biasa nih tampilan PO Baladika Transindo di tahun 2025 ini emang keren banget ya. Warna dasarnya hitam, kemudian warna sekundernya warna gold atau warna keemasan. Semoga ini selalu menjadi era keemasan PO Baladika Transindo bersama Karoseri Adi Putro. Untuk dimensi dari bus ini, panjangnya 12 meter, untuk tingginya adalah 3,75 meter, dan lebarnya 2,5 meter. Jadi pastikan bus ini bisa menjangkau ke titik penjemputan teman-teman tanpa terkena resiko. Tampilan depannya ini semuanya sama-sama polos teman-teman. Mungkin nanti ketika akan tiba di garasi akan dipasangkan aksesoris-aksesoris kekinian. Di bagian bawahnya ini hanya ada tulisan Baladika Transindo. Jadi kalau kita nyewa bis ini sebaiknya kita nggak usah cetak banner terus ditempelkan di sini ya. Buat aja banner yang nah di sini ya. Jadi lebih irit tempat teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini ada stiker kesayangan kita yaitu Tafco Tinol yang merupakan sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua produk Karoseri Adi Putro. Benefitnya kita bisa menikmati bus ini dengan lifetime yang lebih lama lagi teman-teman. Nah, di sini kita akan lihat untuk pintu depannya ini menggunakan model sliding teman-teman. Nanti kita akan coba buka pintunya ya karena ini lagi ada yang
bersih-bersih. Monggo Mas, tak bukain. Monggo. Nah, ini baru selesai dibersihin teman-teman. Nanti kalau udah bersih, kita akan review bagian interiornya. Ini kalau kita lihat sekilas nih ya, dari luar ya, wah, aura kemewahannya ini terpancar banget teman-teman. Nuansa warna hitam dari eksteriornya ini dibawa ke warna kursinya teman-teman. Kursinya ini ada warna hitam campuran dengan warna krem ya. Jadi benar-benar harmonis tampilannya antara bagian interior dengan eksteriornya tuh matching teman-teman ya. Dan ini kita bisa lihat tangganya full LED, karpet atau lantainya ini memakai motif kayu dengan finishing yang ada kayak glitter-glitter ya teman-teman, warna coklat tua. Kemudian dashboardnya kita lihat di sini dilapisi oleh kulit teman-teman. Ada wood panel juga jadi kelihatan mewah. Dan tentunya fasilitas di bis ini lengkap banget ya teman-teman ya. Di sini untuk kursi tour leader dia masih yang agak mepet gitu ya, atau berdempetan dengan kursi connect. Nanti kalau misalnya kedepannya nambah armada baru, siapa tahu nih kursi tour leadernya dipindahkan ya, jadi terpisah, ada di bagian tengah seperti yang sudah pernah kita review di armada-armada lainnya. Nah, kita lewatkan dulu pintu depannya teman-teman. Saya mau memperlihatkan bagasi. Nah, kalau kita naik bis pariwisata, pastikan kita bawa barang-barang ya, seperti koper atau mungkin oleh-oleh gitu ya. Ini barang-barang kita bisa kita masukkan ke bagasi. Di sini bagasinya, karena ini sasisnya Hino RK Euro 4. Jadi bagasinya belum bagasi space frame ya, belum tembus ya, belum loss gitu teman-teman, masih ada batang sasis atau pembatas ya antara ruang sebelah kiri dengan sebelah kanan. Oke, bagasi leather frame ya kita nyebutnya. Kemudian di sini untuk suspensi dari bus ini masih menggunakan leaf spring teman-teman. Nah, ini kelihatan nggak ada balonnya ya. Leaf springnya tuh, lembar-lembar leaf springnya kelihatan. Kemudian ada bagasi di atas ban belakang. Oh, ini nggak bisa dibuka karena pintunya terbuka teman-teman. Lah, ada orang nggak sih? Ada orang lihat. Ada orang lihat di balik pintunya. Makanya kita nggak bisa buka. Walah, lagi bersihin guys, lagi bersihin tangga. Ya, kita udah hafal ya, kalau MHD itu ada bagasi di atas ban belakang, HDD yang nggak ada teman-teman. Jadi kalau kita bertanya-tanya apa sih bedanya MHD dengan HDD di era Jetbus 5 ini, secara dimensi sama. Mau dari luar ya, total tingginya sama teman-teman. Yang membedakan hanyalah di sini ya. Untuk MHD ini posisi decknya kira-kira di atas ya, sekitar segini. Kalau HDD ini benar-benar dari sini, makanya MHD ada bagasi di sini. Apakah orangnya sudah selesai? Belum selesai teman-teman. Ya udahlah, kita lihat lewat footage saja ya. Lihat bagian belakangnya teman-teman. Ini ada logo gajah khas dari PO Baladika. Kemudian tampilan belakangnya sama seperti di era Jetbus 5. Ada kamera parkir yang berfungsi saat mundur, ada diffuser, ada pelindung bumper, dan ada identitas dari PO Baladika. Kalau di era zaman sekarang nih, nama armadanya adalah Grand Edition ya teman-teman, karena ini adalah wajah baru, konsep baru yang dihadirkan oleh PO Baladika. Nah, seperti apa bagian interiornya? Kita sudah lihat eksteriornya teman-teman. Ini sudah dinyalakan bisnya, langsung aja kita masuk ke dalam interiornya. Selamat datang di dalam interior armada terbaru PO Baladika Transindo. Wah, interiornya semewah ini ya. Yes, ini adalah bus pariwisata dengan fasilitas yang lengkap banget teman-teman. Mulai dari fasilitas keamanan, ada APAR alias alat pemadam api ringan yang terletak di samping bangku driver. Kemudian ada palu darurat pemecah kaca yang terletak di antara dua kaca samping. Ada jendela darurat yang terletak di atas, posisinya ada di depan, contohnya seperti ini, dan ada di belakang teman-teman. Dan tak lupa ada pintu darurat yang terletak di baris kanan paling belakang. Untuk fasilitas lainnya seperti bagasi kabin atau kompartemen, ini di-upgrade ya teman-teman.
Standar dari karoseri Adi Putro adalah tidak memakai penutup. Nah, ini di-upgrade jadi ditambahkan penutup dan bisa kita buka dengan sangat mudah pakai satu tangan. Yang di baris kiri paling depan ini di-upgrade lagi teman-teman menjadi cool box. Silakan masukkan minuman dalam kemasan ke sini. Kemudian teman-teman tutup. Tunggu beberapa saat dan teman-teman bisa menikmati sensasi minuman dingin. Di sini juga ada bagasi kabin. Nah, ini tidak di-upgrade jadi cool box ya. Di sini hanya ada kotak pengaturan mikrofon wireless. Yes, mikrofonnya wireless alias tanpa kabel, teman-teman. Kita bisa karaokean di dalam bus ini dengan memanfaatkan TV yang ada di belakang saya. Nah, total TV yang ada di dalam bus ini ada 2, teman-teman. Yang satu di depan ini dengan ukuran 43 inci. Besar banget dan tentunya sudah terintegrasi dengan Android. Jadi, sambil naik bis ini teman-teman bisa karaokean, bisa nonton YouTube, nonton Netflix, dan bisa dihubungkan ke HP teman-teman melalui Android Head Unit yang ada di bagian dashboard. Kalau TV-nya lagi nggak dipakai, contohnya saat di malam hari ya, supaya nggak silau, ditutup seperti ini. Nah, nutupnya harus sampai rapet seperti tadi ya. Dan tentu saja kalau ada TV, pasti akan ada audio system yang sudah terletak dari ujung depan sampai ujung belakang. Nah, fasilitas di belakangnya ini luar biasa teman-teman. Kalau bis pariwisata pada umumnya atau yang standar-standar, belum tentu ada fasilitas itu. Fasilitas apakah itu? Let's go, kita lihat ke bagian belakang. Nah, ini dia bagian belakangnya, teman-teman. Kita langsung disambut oleh TV yang kedua. Posisinya ada di tengah dan ada di atas seperti ini. Ini bisa kita buka dengan sangat mudah ya. Seperti ini. Ukurannya 24 inci dan sudah terintegrasi dengan Android. Jadi secara fungsi sama ya seperti TV yang ada di depan. Jangan lupa ditutup lagi sampai rapat seperti tadi. Di atas di sini ada jendela darurat, kemudian di sebelah kanan saya ada pintu darurat. Kita bisa lihat untuk bagasi kabin ini baris kiri sampai di sini saja teman-teman ya. Nah, ini kemudian di sini dikosongkan untuk akses menuju ke pintu belakang seperti ini, teman-teman. Bagasi kabin baris kanan mentok di sini karena di sini ada sekat ya. Nah, ini sekatnya bisa kita buka. Saya suka di sini diberi jarak ya. Selain berfungsi untuk akses ke arah pintu darurat, di sini juga bisa untuk reclining seat-nya. Nah, ini dia teman-teman, sekat di ruangan ini bisa dijadikan sebagai smoking area, bisa 5 kursi, luar biasa teman-teman. Dan ada toilet di sebelah kiri saya atau belakang saya ya. Nah, ini kita akan coba duduk di sini. Ini masih sempit ya, kalau misalnya dijadikan 5 kursi teman-teman nanti akan dikurangi supaya lebih lega. Kemudian di sini ada asbak yang sudah disediakan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau merokok, jangan sundutkan rokok teman-teman ke dinding, ke jendela ya. Pakai asbak yang sudah disediakan di sini. Nah, ini toiletnya ada di sini teman-teman. Ini pintunya unik ya, dibukanya ke arah samping, jadi bukan ke depan. Nah, kalau kita mau masuk ke toilet, ini harus lewat sini terlebih dahulu. Tapi secara orientasi ini sama teman-teman ya. Dan fasilitas yang ada di toilet ini juga sama. Ada tempat toiletnya ya. Kemudian ada bak air, ada wastafel, ada pegangan tangan, ada cermin, ada tempat tisu juga. Kita tutup dulu karena mungkin angle kameranya nggak cukup. Ini saya mau ngasih tahu hal yang penting teman-teman ya. Orientasi dari toilet. Posisi kita saat menggunakan toilet buat yang cowok seperti ini ya, buat yang cewek seperti ini. Ini penting teman-teman, karena ketika bis ini jalan maju gitu ya, kita bisa menopang tubuh kita dengan lebih aman, dengan lebih kuat gitu ya. Jadi selain untuk menghemat ruangan, untuk safety kita juga teman-teman. Dan ini kan polos gini ya teman-teman ya, mungkin kedepannya ini bisa di-upgrade, dilapisi tekstur kayu gitu ya.
Ini supaya lebih terkesan mewah, supaya dibersihkannya lebih mudah juga. Yes, yang jelas ini speknya di atas rata-rata teman-teman ya. Tiga-tiganya punya smoking area dan punya toilet seperti ini. Benar-benar ya, era keemasan PO Baladika. Nah, sekarang kita akan coba gimana sih rasanya duduk di kursi paling depan. Let's go, kita ke paling depan. Nah, teman-teman, sekarang kita ada di kursi paling depan baris kanan. Di sini kursinya cukup lega ya, teman-teman. Dan pandangannya tentu saja leluasa untuk era Jetbus 5 ke arah samping ke depan benar-benar leluasa. Di bagian atas kita ini ada 2 buah louver AC ya, teman-teman. Memang requestnya seperti ini. Louver AC model terbaru ada USB port charger di bagian tengahnya, tipe A dan tipe C, yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Jadi nggak boleh untuk ngecas powerbank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Persis dari di sampingnya, ini ada lampu baca. Nah, kalau teman-teman mau baca buku di malam hari, atau mungkin mau mengambil barang yang terjatuh, atau mungkin mau merogoh isi tas teman-teman, silakan dinyalakan saja lampu bacanya seperti tadi ya teman-teman. Dan bisa dimatikan lagi dengan cara ditekan seperti ini. Sangat mudah. Louver AC-nya bisa kita arahkan sesuai dengan keinginan kita. Mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau mungkin mau kita sumbat hembusan AC-nya supaya nggak terlalu dingin, bisa ya. Tinggal putar-putar saja bagian yang bergerigi di sebelah sini. Tak lupa di sini juga ada ambient lights yang biasanya digunakan sebagai lampu tidur. Wah, udah kayak hotel bintang 5 ya teman-teman. Kursinya ini nyaman banget, kursi buatan high atau rimba kencana. Ada armrest yang bisa kita putar naik seperti ini. Ada sabuk pengaman di setiap kursi. Ya, jadi sangat nyaman seperti ini. Ini bisa kita renggangkan dan bisa kita kencangkan seperti ini teman-teman. Kemudian ada fitur reclining seat, jadi bisa direbahkan ke belakang. Caranya kalau teman-teman duduknya di gang, tekan tombol yang ada gambar anak panahnya, kemudian dorong badan teman-teman ke belakang seperti ini. Ini adalah kemiringan maksimal yang bisa kita dapatkan ya teman-teman. Jadi yes, bisa teman-teman lihat perbedaan derajat kemiringannya, sangat nyaman. Kalau mau dikembalikan ke posisi semula, tinggal tekan lagi, nanti kursinya akan tegak dengan sendirinya. Nah, kalau teman-teman duduknya di pinggir jendela, silakan gunakan tuas yang ada di dekat dinding. Tarik tuasnya ke belakang dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Gimana teman-teman? Kita sudah puas banget mereview secara lengkap, mulai dari bagian eksterior sampai dengan interiornya. Mewah banget ya, interior armada terbaru milik PO Baladika Transindo. Kursinya ini loh, cakep banget. Oke teman-teman, nanti kita akan ketemu lagi ya di video-video selanjutnya, tentunya hanya dengan bis-bis buatan karoseri Adiputro. Kita dukung terus PO Baladika Transindo supaya selalu terdepan ya, senantiasa terdepan bersama dengan karoseri Adiputro. Dan silakan teman-teman nikmati perjalanan yang penuh dengan kemewahan bersama PO Baladika Transindo. Yang paling penting nih teman-teman nih ya, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap karoseri Adiputro ya teman-teman.